Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid, di mana dalam kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan membacakan dalil yang kedua dari bab minasyirki iradatul insan bi'amalihi ad-dunya. Ya, bab termasuk daripada kesyirikan seseorang mengharapkan dari amal perbuatannya itu balasan dunia saja. Dalil yang kedua yang dibawakan oleh al-muallif, ya, beliau berkata fis sahihi, ya, Syekh rahimahullah berkata wa fis sahihi, dan terdapat dalam as-sahih, yakni dalam sahih Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, ta'isa 'abdud dinar, ya, celakalah hamba dinar. Ta'isa 'abdud dirham, celakalah hamba dirham. Ta'isa 'abdul khamisah, celakalah hamba khamisah. Ta'isa 'abdul khamilah, dan celakalah hamba khamilah. In u'tiya radiya, jika dia diberi dia akan ridha. Wa illam yu'ta sakhita, dan jika dia tidak diberi maka dia akan murka. Ta'isa wantakasa, ya, celakalah dia dan rugilah dia. Wa idza syika falan taqasha, jika dia tertusuk duri maka tidak akan pernah bisa tercabut atau tidak bisa dicabut. Tuba li 'abdin akhidhin bi'inani farasihi fi sabilillah, berbahagialah seorang hamba yang dia mengambil tali kekang kudanya di jalan Allah. Asy'atha ra'suhu, ya, rambutnya kumal. Mughabbaratin qadamah, kedua kakinya berdebu. In kana fil hirasa kana fil harasa, jika dia bertugas dalam hirasah, ya, menjaga, maka dia betul-betul menjaga. Wa in kana fis saqati kana fis saqah, dan jika dia bertugas di bagian belakang, ya, tentara, kana fis saqah, maka dia betul-betul akan bertugas di bagian belakang dengan baik. In ista'dzana lam yu'dzan lah, jika dia meminta izin maka tidak diberi izin. Wa in syafa'a lam yusyaffa', dan jika dia memberikan syafaat maka tidak diterima syafaatnya. Diriwayatkan Imam Bukhari, nomor hadis 2887. Hadis ini dibawakan oleh al-muallif dalam bab termasuk dari perbuatan syirik seseorang yang menghendaki atau mengharapkan dengan amal perbuatannya itu balasan duniawi.
Di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang dua orang yang berbeda sifatnya. Yang pertama, dia orang yang celaka, sementara yang kedua ini adalah orang yang dia akan beruntung ya nanti di akhirat. Kita bacakan makna kalimat yang terkandung di dalam hadis ini. Fis sahihi ay sahihil Bukhari. Kata fis sahih maksudnya dalam sahih al-Bukhari. Ta'isa bikasril ain. Ya. Ta'isa. Disebutkan di sini artinya saqata, terjatuh. Wal muradu huna halaka. Maksudnya di sini adalah halaka, celakalah. Ya. Karena ta'isa artinya banyak artinya. Ada yang mengartikan ta'is artinya khasira, ya rugilah. Halaka, hancurlah, celakalah. Dan juga tadi saqata, ya, jatuh tersungkur, ya, terhinalah. Nah, maksudnya. Nah, ya, celakalah, hinalah, ya. Siapa? Abdud dinar, hamba dinar. Dinar itu adalah uang, ya, uang emas. Dan abdud dirham itu hamba dirham, ini uang perak. Abdul khamisah, hamba khamisah. Al khamisatu thawbu khuzzin aw sufin muallamin. Khamisah ini baju yang terbuat dari sutra, kain sutra, atau kain wol yang bercorak. Kanat min libasin nasi qadiman. Ini termasuk dari pakaiannya orang-orang zaman dahulu. Ya, khamisah. Al-khamila bi fathil kha, artinya al-qatifah. Al-khamila dengan di fathah kha-nya, khamilah, artinya al-qatifah. Qatifah ini sejenis kain juga. Kainnya kalau diartikan kain bludru, ya, kain bludru. Nah, kain yang agak tebal, ya, kain bludru. Nah, in u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita ta'isa wa antakasa. Rugilah dia atau celakalah dia, wa antakasa, dan rugilah dia. Intakasa artinya awadahul marad, ya, menggantikannya penyakit. Yani bukannya dia beruntung, malah dia sakit. Ya. Wa qila inqalaba ala ra'sihi. Ada yang berpendapat inqalaba ala ra'sihi, berkebalikannya. Ya. Wa huwa du'aun alaihi bil khaybah. Dan ini maksudnya mendoakan keburukan dengan apa? Dengan kehancuran, dengan kerugian. Ini intakasa, ya. Yani dia mengharapkan dunia, maka didoakan semoga dia tidak mendapatkannya. Justru kebalikannya, dia mendapatkan kerugian. Bukannya untung, malah buntung, ya. Wa idza syika asabathu syaukah. Ya, syika artinya asabathu syaukah, tertusuk duri. Jika dia tertusuk duri, falan taqasha, maka dia tidak bisa mencabutnya. Ya. Falan taqasha artinya fala yaqdiru ala intiqashiha, artinya tidak mampu untuk mencabutnya. Ai akhadhaha bil minqash, yaitu mengambil cabut tersebut dengan minqash, ya, alat jepitan, ya, kayak seperti jepitan minqash untuk ngambil duri itu. Nah,
tuba li 'abdi akhidhin bi'inani farasihi. Tuba ada yang mengatakan ismun lil jannah aw syajaratin fiha. Ya, Tuba ini nama surga, salah satu nama surga, surga Tuba, atau nama pohon di surga, pohon Tuba. Diartikan juga Tuba bergembiralah, ya. Nah, beruntunglah, ya. Nah, ada yang mengatakan Tuba ini untuk muannas, kalau untuk mudzakkar itu atyab, ya, baik. Bergembiralah, beruntunglah li'abdin akhidhin bi'inani farasihi, bagi seorang hamba yang mengambil ainani farasihi. Ainan bi kasril ain, ya, artinya sayrul lijam, yaitu tali kekang. Tali kekang. Farasihi yakni kudanya. Jadi dia bagi seorang hamba yang dia memegang tali kudanya untuk dia jalankah di jalan Allah, untuk berjihad. Fi sabilillah ay jihadil musyrikin, ya, untuk berjihad melawan orang-orang musyrik. Ash'atha ra'suhu, sifatun li'abdin. Ash'atha ra'suhu itu sifat bagi hamba ini, ya, dia posisinya sebagai sifat. Ash'atha itu dia dalam keadaan majrur bil fathati, dengan fathah, niyabatan 'anil kasrah, sebagai ganti dari kasrah, li'annahu mamnu' min as-sarf, karena dia mamnu' min as-sarf, ya. Nah, ash'atha ra'suhu, wa ra'suhu fa'ilun, wa ma'nahu annahu tha'ir ar-ra's syaghalahu al-jihad 'an at-tana'um bil-iddihani wa tasrih syar. Jadi rambutnya ini, ya, kumal, lusuh karena banyaknya debu, ya, karena dia disibukkan dengan jihad. Jadi tidak ada kesempatan untuk merapikan rambutnya dengan dikasih iddihan, ya, dengan dikasih minyak rambut dan disisir. Jadi rambutnya lusuh karena banyak berjihad fisabilillah. Mughabbaratin qadamah, sifatun tsaniyah li'abdin. Mughabbaratin qadama, ini sifat yang kedua untuk hamba tersebut. Wa qadamahu fa'ilun, dan kata qadamah itu fa'il, ya. Ai alaqahumal ghubaru wat turab, artinya debu, ya, dan juga tanah itu menempel, ya, di kedua kakinya. Bi khilafil mutrafin al mutana'imin, berbeda dengan orang yang dia kaya, ya, dan banyak bergelimang nikmat, maka dia dalam keadaan bersih terus, ya, pakaiannya bersih, bagus, ya, rambutnya rapi, mengkilap, ya, tubuhnya juga bersih. Nah, karena dia senantiasa mampu untuk merawatnya. Sementara orang yang berjihad ini dia nggak ada waktu, ya, untuk memperhatikan tubuhnya karena dia disibukkan dengan berjihad. Al-hirasah, ya, wa in kana fil hirasah, al-hirasah bi kasril ha, ay yakunu fi himayatil jaysh ghairu muqassirin wala ghafilin. Jadi kalau dia bertugas untuk menjaga tentara,
ya, yakunu fi himayatil jaysh, dia menjaga, ya, melindungi tentara, ya, kalau malam-malam misalnya. Ghairu muqassirin wala ghafil, dia tidak akan lalai dan tidak bekerja dengan santai-santai. Muqassir, ya, tidak sempurna, tapi dia betul-betul sempurna. Kamu bertugas untuk berjaga, maka dia akan berjaga, ya. Nah, wa in kana fi saqati, jika dia di saqah, ay yakunu fi akhiril jaysh, artinya di belakang, ya. Dia itu ditugaskan untuk di belakang tentara, li'annahu yaqlibu nafsahu fi masalihil jihad, yuqallibu nafsahu fi masalihil jihad, karena dia, ya, yakni mengerjakan dirinya untuk maslahat jihad, ya. Mungkin dia di bagian belakang, ya, pokoknya tentara di bagian belakang untuk mengurusi, ya, makanan misalnya dan lain-lainnya, maka dia akan tetap bekerja dengan baik karena untuk kemaslahatan jihad, walaupun dia tidak bisa berada di barisan depan, karena para mujahidun mereka berharap berada di bagian depan, ya. Nah, biar mereka bisa langsung berhadapan dengan musuh. Kalaupun wafat, mereka langsung mendapatkan surga, karena mereka, ya, itu yang mereka harapkan, ya, wafat atau meninggal sebagai syahid. Sementara orang yang bertugas di hirasah dan juga di saqah, maka kesempatan itu tidak terbuka lebar. Tapi karena itu sudah menjadi tugas, dia akan laksanakan, tetap laksanakan. Karena yang berada di depan itu haruslah tentara-tentara yang kuat, ya, kelihatan kuat, nah, dan pemberani, ya. Nah, dan itu pilihan daripada panglima yang memilih, ya, panglima perang, pemimpinnya memilih, kamu bagian hirasah, kamu bagian di belakang, ya. Mereka tetap melakukannya karena mereka tahu perbuatan mereka, tugas mereka ini termasuk daripada jihad, dan ini untuk kemaslahatan jihad, ya, untuk kemaslahatan jihad. Tidak peduli dia mau di posisi mana, yang penting dia bisa berjihad fisabilillah. Mau dikenal atau mau nggak dikenal itu bukan urusannya, karena urusannya adalah, karena niatnya adalah akhirat, ya. Yang penting dia bisa beramal saleh. Mau diposisikan di mana, dia tidak peduli. Ini sa'dana ay lid-dukhuli 'ala al-umara. Kalau dia minta izin, ya, untuk menghadap kepada para pemimpin, ya, lam yu'dhan lah, mungkin dia tidak diizinkan. Li'annahu la jahlahu 'indahum, karena dia tidak memiliki kedudukan di sisi mereka. Likaunihi la yaqsidu bi'amalihi ad-dunya wa at-tazalluf ila al-umara. Karena memang mereka itu tidak memaksudkan, tidak bertujuan dengan perbuatannya itu dunia dan biar dekat dengan para pemimpin, ya. Sampai-sampai dia tidak dikenal oleh pemimpin, ya. Sehingga kalau misalnya dia minta izin untuk menghadap, mungkin dia akan ditolak karena dari dari penampilannya itu nggak meyakinkan, ya. Penampilannya itu sangat-sangat biasa. Nah, wa in syafa'a, jika dia memberikan syafaat, ay alja'athu al-hal ila ay yatawassata fi amrin yuhibbuhu Allah wa rasuluhu min qada'i hawaijin nas. Maksudnya al-ja'athu hal, keadaan itu memaksanya ila ayyatawassat atau ila ayyatawassata fi amrin, ya, untuk menjadi penengah dalam satu urusan yuhibbuhullah wa rasuluhu, ya, yuhibbuhullah wa rasuluhu, yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, min qada'i hawaijin nas, dari menunaikan hajat manusia. Jadi kalau dia diminta untuk menjadi penengah, untuk menjadi perantara antara diri orang yang butuh ini kepada umara, ya, mungkin orang itu tidak akan dikasih, ya, tidak akan diterima syafaatnya karena orang yang nggak dikenal, ya. Nah,
Lam yushaffa bi fathil fa al musyaddadah, lam yushaffa dengan di fathah fa-nya bertasydid, ay lam tuqbal syafa'atuhu 'indal umara wa nahwihim. Maksudnya tidak diterima syafaatnya ya di sisi para pemimpin ya atau yang semisal dengan mereka. Nah, al-makna al-ijmali lil hadis, makna global hadis ini, yusawwiru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis halata rajulain. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menggambarkan keadaan dua orang. Ahaduhuma min tullabid dunya. Yang pertama dari keduanya, ya, salah satu dari keduanya itu adalah para pencari dunia. Wal akhar min tullabil akhirah. Yang kedua adalah para pencari akhirat. Fatalibu dunya sara 'abdan laha. Maka pencari dunia akan menjadi hambanya, menjadi hamba dunia. Yardha laha wa yaskhatu laha. Dia ridha karena dunia dan marah karena dunia. Jika dia mendapatkan dunia itu, maka dia ridha. Tapi jika dia tidak mendapatkannya, dia akan murka, akan marah. Karena memang tujuannya adalah dunia. Wa dzakara fi haqqi hadza ma huwa du'aun bi lafdzil khabar. Dan disebutkan dan menyebutkan tentang hak orang ini ya, yaitu doa keburukan. Tapi lafadznya lafadz khabar. Ya, Nabi berdoa tapi menggunakan lafadznya khabar. Ta'isa wantakasa. Ta'isa ini kan fi'il madhi, artinya dia celaka, wantakasa, dan berkebalikan ya dari yang dia harapkan. Wa idza syika falan taqasha. Jika dia tertusuk duri, tidak akan pernah bisa mencabutnya. Maksudnya ini doa, semoga dia dijadikan sebagai orang yang rugi, semoga dia dijadikan sebagai orang yang celaka, ya, semoga dia apabila terkena musibah tidak mampu untuk menghilangkannya. Ya. Nah, ini lafadznya khabar tapi maksudnya doa. Ai idza asabahu syarrun lam yakhruj minhu wa lam yuflih. Maksudnya kalau dia ditimpa dengan keburukan, semoga dia tidak mampu untuk keluar darinya dan tidak akan pernah bisa beruntung. Tidak akan pernah beruntung. Fala nalal matlub, ya, semoga dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, wala khalasa minal marhub, dan tidak bisa selamat dari sesuatu yang dia takutkan. Wasara 'abdan lima yahwahu min syahwatihi, dan dia menjadi hamba bagi apa yang dia inginkan dari syahwatnya. La silata lahu bi rabbih yukhallisuhu bisababiha mimma waqa'a fi. Ya, tidak ada yang menyambung ya baginya dengan Rabbnya yang bisa menyelamatkannya dengan sebab silah tadi dari apa-apa yang dia terjatuh di dalamnya. Ya, ini doa kalau dia terkena musibah, semoga dia tidak bisa pernah keluar darinya dan tidak akan pernah beruntung. Ya, karena dia menjadi hamba bagi hawa nafsunya. Dan dia tidak memiliki silah, tidak memiliki penghubung, tidak memiliki sesuatu yang bisa menghubungkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala dari amal-amal saleh. Ya. Sehingga dengan amal soleh seharusnya kalau dia punya amal soleh, maka amal soleh itu bisa membebaskan dia dari apa yang saat ini menimpanya. Tapi karena dia tidak punya amal soleh yang menjadi wasilah antara dirinya dengan Rabbnya, sehingga dia tidak bisa terbebas dari apa yang saat ini menimpanya. Ini keadaan orang yang pertama. Tsumma bayyana hala Abdullah as-Sadiq as-Sa'i. Kemudian Nabi SAW menjelaskan keadaan hamba Allah yang jujur, as-sa'i fi maradhihi, yang berusaha untuk mencari keridhaannya, al-mubta'id an masakhatihi, yang menjauhi dari hal-hal yang dimurkainya atau bisa mendatangkan kemurkaannya, as-sabiri ala masyaqqatin nasabi wa ta'abi,
Orang yang bersabar untuk menghadapi kesulitan-kesulitan, ya beratnya kesulitan-kesulitan. Wa annahu lam yatafarragh lit-tarafi wa nailil maladzati, dan bahwasanya dia tidak tafarrugh, ya ini total, bisa memiliki waktu yang total untuk mencari kesenangan, ya, dan kelezatan. Walam yatadhahar amaman nas, dan dia tidak menampakkan dirinya di hadapan manusia. Ya, dia tidak berusaha untuk menampakkan dirinya di hadapan manusia karena ingin sombong, karena ingin dilihat. Hatta ya'rifa ladaihim, hatta yu'rafa ladaihim, sehingga diketahui apa yang dia miliki oleh manusia. Wa yakunu dza jahin indahum, sehingga dia pun memiliki kedudukan di kalangan manusia. Ya, ini hamba yang kedua. Jadi mereka sibuknya itu dalam rangka mencari keridhaan Allah dan menjauhi kemurkaannya. Ya, dia tidak berusaha untuk menampakkan dirinya di hadapan manusia sehingga manusia mengetahui tentang dirinya dan mereka pun ya menghormatinya. Dia tidak seperti itu. Li'annahu lam yurid bi'amalihi dunya wa nil jah, karena dia tidak menginginkan dengan amalnya itu dunia wa nil jah, dan mendapatkan kedudukan. Dia sama sekali nggak peduli dengan masalah ini. Bal arada bihi wajha Allah, bahkan dia mengharapkan dengan amalannya tadi wajahnya Allah, yakni keridhaannya. Wad darul akhirah, dan negeri akhirat, yakni surganya. Fajazauhu anna lahul jannah aw syajaratan fiha, maka balasannya ya bahwasanya baginya itu ada surga yang tadi dikatakan tuba, atau ada pohon di surga yang dinamakan dengan pohon tuba, atau tuba secara umum, yakni dia akan menjadi orang yang beruntung, ya, jadi orang yang beruntung. Baik, kita baca kalimat demi kalimat hadis ini ya untuk menegaskan kembali ya makna global, di mana Nabi SAW bersabda, ta'isa abdud dirham. Ya, artinya apa tadi? Ta'isa, celakalah, ya, rugilah, hinalah, ya, hamba dinar, ya, yaitu orang yang tujuan hidupnya itu hanya ingin mencari harta. Kalau harta orang dahulu itu namanya dinar dan dirham. Naam, ingin menumpuk-numpuk harta. Ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Ya, celakalah hamba khamisah, yaitu kain sutra, ya. Orang yang bekerja hanya ingin mendapatkan pakaian yang bagus-bagus. Yakni dia ingin memperlihatkan zahirnya, ya, menampakkan kekayaannya di hadapan manusia. Nah, mereka disebut hamba karena mereka ya tujuannya itu hanya dunia saja. Tidak ada tujuan Allah di dalam setiap amalnya. Tujuannya hanya dunia. Sehingga dia disebut dengan hamba dunia, hamba dirham, hamba dinar, hamba khamisah, hamba khamilah. Sementara orang yang dia beramal untuk mencari ridha Allah, maka dia disebut dengan hamba Allah, Abdullah. Ya. Nah, hamba Allah yang hakiki, ya. Semua kita hamba Allah. Tapi ada hamba Allah yang memang hamba Allah yang sebenarnya, ada hamba Allah tapi dia juga menghambakan kepada yang lainnya sehingga dia tidak disebut sebagai hamba Allah. Padahal ya titel teragung bagi manusia itu hamba Allah. Ya. Kalau dia bisa diakui oleh Allah sebagai hambanya, yang sebenarnya maka ini adalah kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Rasul ketika diisrakan, ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya. Hambanya disebutnya adalah Rasulullah. Ya, Rasulullah itu disebut dengan hambanya, ya, hamba yang sebenarnya. Nah, maka orang yang dia bekerja beramal
yang harusnya dia dengan amalan tadi untuk mencari akhirat, tapi dia hanya beramal untuk mencari dunia, maka dia disebut sebagai hamba dunia, hamba dinar, hamba dirham, hamba khamisah, hamba khamilah. Sifatnya itu seperti apa? Sifat orang ini, in utiya radiya. Jika dia diberi, dia ridha, senang. Wa in lam yu'ta sakhita. Tapi jika dia tidak diberi, dia akan murka. Ya. Utiya ini fi'il mabni majhul, ya. Fa'ilnya itu dibuang. Dan bisa kemungkinan fa'il itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yakni jika dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala atas usahanya, dia akan ridha, dia akan senang. Ya. Tapi jika dia tidak diberi, dia sudah bekerja tapi nggak dikasih sesuai dengan apa yang diinginkan, dia akan murka. Ya. Dia juga murka atas keadaannya. Kenapa kok saya jadi orang miskin terus misalnya? Ya. Kenapa kok saya dilahirkan di lingkungan orang-orang miskin, atau kenapa orang tua saya miskin misalnya? Dia mencela keadaannya. Ya. Atau dia sudah bekerja mati-matian kemudian dia murka. Ya Allah, saya sudah bekerja mati-matian, kenapa saya enggak juga dikasih harta? Ya. Nah, in utiya radiya wa illam yu'ta sakhit. Kalau dia diberi oleh Allah, dia akan ridha. Tapi jika dia dicegah atau tidak diberi oleh Allah, maka dia akan murka. Dia senantiasa meratapi nasibnya. Kenapa saya kok fakir terus seperti ini? Kenapa enggak kaya-kaya? Ya, padahal sudah bekerja maksimal. Ya. Saya disuruh beribadah, saya ibadah. Saya disuruh sholat, saya sholat. 5 waktu, saya sholat 5 waktu. Ya. Nah, tapi saya tetap juga miskin seperti ini. Wala'iyadzubillah. Ya. Ada orang yang mengalami kesulitan hidup, kemudian dia meninggalkan Islam. Ya. Wala'iyadzubillah. Ini hamba dunia. Ini hamba dunia, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, ya, yang mana Allah hendak menghapus dosa-dosanya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan di PHK misalnya, tidak mendapatkan pekerjaan, maka dia murka. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan usaha yang tidak lancar, dia murka, dia tinggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini termasuk daripada hamba dunia. Adapun orang beriman, dia tahu tugasnya adalah berusaha, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia serahkan urusannya kepada Allah dengan mengambil sebab-sebab yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekerja sungguh-sungguh. Kalau belum mendapatkan apa yang dia inginkan, maka dia bersabar. Karena segala sesuatunya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membagi rezeki itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau dia belum mendapatkan apa yang diinginkan, dia bersabar. Nah, sambil muhasabah. Apa yang membuat keinginannya itu belum terpenuhi, belum dapat, ya. Sambil tetap berhusnudzon, karena segala sesuatunya itu pasti yang terbaik. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau membenci sesuatu, bahkan itu justru yang terbaik buat Anda. Ya, boleh jadi dia sudah bekerja dengan maksimal, tapi hasil tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Ini kan sesuatu yang dia tidak sukai. Tapi karena dia yakin segala sesuatunya telah ditakdirkan oleh Allah, maka dia bersabar. Boleh jadi ini yang terbaik untuknya. Ya, boleh jadi ini yang terbaik untuknya.
Kalau dia diberi, dia bersyukur. Ya. Kalau diberi oleh Allah, dia bersyukur. Kalau belum diberi, maka dia bersabar. Itulah orang yang beriman. Sementara orang kalau dia tidak diberi, dia murka. Ya. Kalau diberi baru dia senang. Ini sifat hamba dunia. Karena Nabi menyebutkan sifat mereka, in u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhit. Kalau dia diberi, dia akan ridha. Tapi kalau dia nggak dikasih, dia akan murka. Dan betapa banyaknya orang-orang yang seperti ini. Wal'iyadzubillah. Hadanallahu wa iyyahum jami'an. Wa waffaqana lima yuhibbuhu Allah wa yarda. Ya. Naam. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari sifat seperti ini. Afanallahu wa iyyakum min hadhihi sifah. Ya. Ar-radhilah. Baik. Nabi berdoa, ta'isa wantakasa. Rugilah dia, celakalah dia, dan rugilah dia. Yakni semoga dia celaka dan semoga dia rugi. Wa idza syika falan takasha. Ya. Dan apabila dia tertusuk duri, semoga tidak bisa mencabutnya. Maksudnya jika dia terkena keburukan, semoga dia tidak akan bisa pernah keluar darinya, dan dia akan tetap ya di dalam kerugian tadi. Wal'iyadzubillah. Ini doa dari Nabi SAW bagi para hamba dunia. Baik. Kita lanjutkan. Bagian yang kedua. Tuba li'abdin akhidhin bi'inani farasihi fi sabilillah. Berbahagialah, beruntunglah bagi seorang hamba yang dia mengambil tali kekang kudanya di jalan Allah. Ini kelompok yang kedua, yaitu orang yang dia bekerja, beramal untuk mencari akhirat. Ya. Ash'atha ra'suhu mughabbaratan qadamah, atau mukhbarratan qadamah. Rambutnya itu kumal, lusuh, dan kakinya itu berdebu. In kana fil hirasa kana fil harasa. Jika dia ditugaskan untuk menjaga, ya, berjaga-jaga, maka dia akan berjaga-jaga, ya, demi kemaslahatan semua. Wa in kana fis saqa kana fis saqa. Jika dia ditugaskan untuk berada di bagian belakang tentara, dia akan berada di bagian belakang dengan sungguh-sungguh. Nah, karena dia itu hanya fokus ke akhirat, sehingga dengan disibukkannya dia berjihad, ya, sampai-sampai dia itu seolah tidak terurus tubuhnya, ya. Nah, karena disibukkan dengan akhirat, dan karena dia juga tidak ingin mencari kedudukan, ya, ini natural saja dia. Kalau masalah dunia mah natural saja. Kalau dapat, alhamdulillah, ya. Kalau nggak dapat, ya dia tidak akan ngoyo untuk mencarinya. Yang penting dia sudah bertawakal, ya, sudah berusaha dengan sebaik mungkin. Karena dia fokus utamanya adalah akhirat, sampai-sampai dia tidak dikenal. Ya, ini sta'dzana, jika dia minta izin, lam yu'dzanlah, tidak diizinkan untuknya. Jika dia minta izin untuk menghadap, maka dia ditolak. Kamu siapa? Saya mah, kamu nggak dikenal, ya, nggak punya kedudukan. Ya maaf, ya. Ditolak. Wa in syafa'a lam yushafa. Kalau dia diminta untuk menjadi penengah, ya, wasilah, ya, untuk menyampaikan hajat seseorang kepada seorang pemimpin, dia akan ditolak syafaatnya. Anda ini siapa? Ya, ditolak. Nah, maksudnya karena saking dia tidak mengharapkan dunia,
atas amalan-amalannya sampai-sampai dia seperti itu keadaannya. Ya. Akan tetapi di sisi Allah dia adalah orang manusia yang agung. Mungkin di dunia dia itu tidak dikenal. Di dunia dia itu tidak dikenal oleh manusia. Saking tidak dikenalnya sampai orang-orang itu, ya, orang-orang yang punya kedudukan terutama atau orang-orang yang menjadi pemimpin sampai-sampai menolak kalau dia ingin menghadap atau kalau dia memberi syafaat untuk orang lain sampai ditolak syafaatnya karena saking nggak dikenalnya. Tapi orang tersebut dikenal di sisi Allah Subhanahu wa taala karena keikhlasan dia dalam beramal. Maka Nabi mengatakan tuba, ya, beruntunglah dia. Ada yang menyebutkan tuba ini adalah surga, salah satu nama dari surga Allah. Yakni baginya adalah surga. Ya, baginya adalah keberuntungan, ya, yang besar nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Munasabatu dzikril hadits fil bab. Hubungan hadis ini dengan bab. Apa hubungan hadis ini dengan bab? Karena babnya itu masalah tauhid itu ya. Nah, yakni babnya kan mengatakan minasyirki, termasuk dari kesyirikan iradatul insan bi'amalihi ad-dunya. Seseorang itu mengharapkan dengan perbuatannya, dengan amalnya itu dunia. Ya, minasyirki. Anna fihi dzamal amali li ajli ad-dunya. Bahwasanya terdapat di dalam hadis ini celaan, ya, amalan yang ditujukan untuk dunia. Ya, amalan yang dia lakukan semata-mata ingin mencari dunia. Wa madhil amal li ajli al-akhirah, dan memuji amalan untuk akhirat, untuk mendapatkan akhirat. Nah, ya. Jadi seorang muslim, ya, harusnya dia meniatkan amal perbuatannya itu semata-mata karena ingin mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dari keridhaannya, dari pahalanya dan negeri akhirat yang telah dijanjikan untuk orang-orang yang beriman. Ya. Nah, dan dia tidak mengharapkan dunia dengan amalan tadi, yakni semata-mata tujuan utamanya adalah dunia. Nah, kalau dia beramal salih, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan dunia yang dia butuhkan, ya, yang halal, maka ini nggak apa-apa. Ya, maka ini nggak apa-apa. Karena tujuan dia beramal saleh itu adalah untuk mencari keridhaan Allah. Kalau dia sudah diridhai oleh Allah, kemudian dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dicukupkan, ya. Nah, maka ini nggak apa-apa. Kemudian dia bekerja, ya. Nah, tapi tujuan dari amal-amal tadi adalah ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata karena ingin mencari dunia. Ma yustafadu min al-hadits, hubungan hadis ini, dhammul amali li ajli dunya, celaan amalan yang ditujukan untuk dunia. Wa madhil amali li ajli al-akhirah, dan pujian bagi amalan yang ditujukan untuk akhirat. Dia berharap dengan amalan tadi mendapatkan akhirat. Yang kedua, fadlut tawadhu, keutamaan tawadhu. Ya, tawadhu. Ya, yakni berendah hati, tidak sombong. Ya, ini utama. Hatta walaupun dia mungkin tidak dianggap oleh manusia, yakni seperti manusia biasa saja, rakyat biasa, nggak punya kedudukan, ya, itu nggak masalah. Yang penting dia orang yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, fadlul jihad fi sabilillah, keutamaan jihad fi sabilillah, ya, karena baginya surga, ya. Yang keempat, dhammut tarafi wa tana'um, celaan, ya, untuk taraf, ya, berlebih-lebihan dalam dunia, wa tana'um, dan mengumpulkan kenikmatan. Wa madhul khusyunah wal rujulah wal quwwah, dan pujian untuk khusyunah, ya. Khusyunah itu orang yang biasa saja. Asalnya dikata khashin, ya. Khashin itu pakaian yang kasar, ya. Nah, jadi orang ini orang yang sederhana,
ya pujian terhadap kesederhanaan, warrujulah, kejantanan, wal quwwah, dan kekuatan, ya. Li'anna dzalika mimma yu'inu 'alal jihad fi sabilillah, karena itu semua termaksud dari perkara yang bisa menolongnya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, ini faidah-faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang terakhir ini, ya, di dalam bab minasyirki iradatul insan bi'amalihi ad-dunya. Maka ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum, yang wajib kita lakukan adalah kita melakukan amalan-amalan ini semata-mata karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tidak mengapa jika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, rezeki yang halal setelah kita beramal tadi, karena selama amalan yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya orang yang mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan ilmu, bolehkah dia mengambil upah dari mengajarnya tadi? Maka para ulama menyebutkan boleh, selama memang tujuan utamanya adalah untuk mencari akhirat. Ya, dia mengajarkan Al-Qur'an itu untuk mencari akhirat. Tapi karena dia harus bertafarrugh, ya, mengosongkan waktunya untuk yang lainnya, ya, karena dia ingin fokus mempelajari Al-Quran, mengajarkan ilmu agama kepada kaum muslimin, sehingga dan dia juga punya tanggung jawab untuk menghidupi keluarganya juga, maka dibolehkan baginya untuk mengambil, ya, upah, ya, selama memang tujuan utamanya bukan upah, tujuan utamanya adalah, ya, akhirat. Tapi kalau Anda bisa terbebas dari itu, yakni tidak mengambil upah dari mengajar, maka itu jauh lebih utama tentunya, ya, jauh lebih utama kalau kita punya pekerjaan yang lainnya yang bisa mencukupi diri kita. Jadi amalan-amalan akhirat seperti ini bisa fokus, ya, untuk akhirat. Adapun untuk dunia ini kita punya pekerjaan yang lain, itu lebih utama tentunya, ya. Nah, tapi kalau dia harus tafarruq, ya, harus mengosongkan waktunya untuk yang lainnya karena ingin memfokuskan untuk belajar dan mengajar ilmu agama ini, kemudian dia mengambil upah darinya, ya, maka selama hal itu bukan tujuan utamanya, ya, maka itu dibolehkan oleh para ulama. Nah, ya, berdasarkan dalil-dalil, ya, yang sahih, ya, yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil, ya, upah dari mengajarkan ilmu agama ini selama itu bukan menjadi tujuan utamanya dalam beramal. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu, ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.